Hai, selamat datang kembali. Untuk sekarang seperti yang ada di judul, aku akan bacain Love Life. It's been a long time ya for me untuk nggak buat video ini, reading seperti ini. Nah, di sini aku juga udah bikin apa aja yang akan aku bahas. General reading, tidak ada pilihan kartu. Akan ada 3 yang akan aku bahas. Terus kalau kamu emang nonton ini berulang kali tapi pengen nanti pengen dengerin apa yang paling kamu pengen dengerin, seperti misalnya kamu pengen tahu ini arahnya kemana dan kamu pengen dengerin ulang, kamu bisa cek ke description box. Di situ udah ada timestampnya yang aku buat. Ini akan berapa lama readingnya aku juga tidak tahu, tapi let's get started. Deck yang akan aku gunakan ini pakai kartu tarotnya, Tarot of the Divine. Pasti udah banyak yang tahu juga kan. Ini udah lama banget ya aku nggak buat readingnya general tapi yang lebih panjang, bener-bener general reading tapi yang lebih panjang durasinya dibanding video-video TikTok atau Reels. Sebenarnya karena kalau sekarang lebih simple mungkin kalau nonton TikTok atau video di Instagram. Oh ya, mungkin teman-teman juga banyak yang belum kenal aku. Kenalin, aku Vin. Aku tuh udah baca tarot 6 tahun yang lalu, dari 6 tahun ini untuk publik. Tapi kalau untuk di YouTube sendiri aku bikin video kayak dari 2021 deh. Cuman memang ya seperti itu ya, bisa dilihat aja di historiku. So ya, akan aku usahakan untuk rutin buat di sini dengan durasi yang lebih panjang. Tujuannya untuk hiburan, tapi juga kalau memang ada message tertentu yang lebih serius pastinya ya, atau healing reading, aku harap itu bisa berguna. Oke, yang pertama akan aku bahas dulu. Sebenarnya yang pertama untuk general reading ini, situasi saat ini sih, biar aku bisa lebih cek ini tuh arahnya untuk kamu yang lagi in relationship atau single atau apa gitu ya. Oke, karena general reading aku tarik. Oke, bentar ya, aku rapiin dulu ini meja depanku. Situasi saat ini, pertama ada Ace of Swords, Knight of Wands, the Lovers, Nine of Coins. Situasi ini Two of Coins, Knight of Cups. Banyak ya say kartunya. Oke, ada Three of Wands. Dan bottom of the decknya ada Ten of Coins. Kelihatan nggak ya? Belum nggak? Oke, mungkin aku akan pakai ini ya, sebentar. Dental untuk seperti ini. Tapi juga seperti kayak nggak perlu. Oke, situasi saat ini. Biar aku bisa kasih lihat ke teman-teman, ke kamu, tapi mungkin kalau nggak terlihat ya, so sorry. Ini aku ngerasa sebenarnya lebih ke hubungan lagi. Kalau kamu lagi single terus kamu nonton ini, mungkin lebih banyak gak resonate-nya, karena ini untuk temen, untuk kamu yang lagi ngejalin hubungan. Aku ngerasa soalnya situasinya sekarang ini kamu sama dia dalam posisi yang sama-sama sayang, sama-sama menghargai satu sama lain. Aku juga ngerasa hubungannya tuh penuh dengan gairah, tapi gairah di sini tuh kayak semangat untuk bisa punya hubungan yang lebih tinggi, komitmennya pertama itu, kedua sama-sama mau lagi mengusahakan untuk menjadi versi terbaik diri. Ini yang aku baca di sini, besarnya sekali energinya. So ya, ini untuk kamu yang lagi in relationship. Tentunya sepertinya akan aku tulis ya kalau ini tuh untuk kamu yang in relationship, bukan kamu yang lagi single atau sendiri. Nah, aku tuh ngebaca sebenarnya
memang ini terlihat sangat akur, terlihat kalian berdua itu baik-baik aja. Aku juga ngebaca kalian berdua memang saling menyayangi banget, tapi seringnya masalah yang ada di sini adalah kamu sama dia sering banget miskom dari hal-hal kecil ataupun hal besar. Meskipun memang dalam penyelesaian masalahnya yang aku baca, kamu sama dia tuh kayak akhirnya mereda sendiri karena nggak mau menyakiti satu sama lain. Aku juga ngebaca sebenarnya yang awalnya banget bener-bener membuktikan, yang bener-bener ingin membuktikan lah perasaan dan cintanya itu dari dia ya. Karena aku ngerasa kamu sebenarnya udah tertarik sama orang ini, sama dia yang sekarang di jalan sama kamu, tapi kamu tuh yang nggak terlalu ngejar, nggak terlalu yang kayak cari tahu, tapi ternyata memang jalannya akhirnya ketemu dan bisa bersama sama orang ini. Dan yang bikin aku sebenarnya ngerasa energi ini kayak penuh cinta tuh karena dari dianya yang emang mengusahakan kamu banget sih. Kayak aku tuh ngerasa di sini kamu tuh misal kamu lagi aduh kayaknya aku pengen deh, pengen A deh, pengen C deh, tapi sebenarnya kamu tuh lagi nggak yang serius banget. Tau gak sih kayak tiba-tiba tuh kita kepikiran aduh kayaknya enak banget ya kalau makan chewy Dubai cookie contohnya ya. Terus kayak orang ini tuh tiba-tiba inisiatif langsung cari itu untuk kamu, dan kamu tuh kayak ngerasa oh iya ya, kayak itu ternyata aku pinta loh, yang kemarin-kemarin aku sempet pengen banget, ternyata dia usahain hal itu. Dan ini yang aku rasain dalam dinamika koneksi kamu sama orang ini. Aku juga ngerasa sebenarnya dari dia tuh lagi ada problem ya. Problem yang di sini aku rasakan sebenarnya dari kestabilan hidupnya, terutama di keluarganya. Ya kalau dibilang bermasalah banget sih, ya nggak segitunya banget bermasalah. Tapi sorry ini takut aku. Tapi yang aku rasain tuh lebih ke arah kamu tuh tahu dia tuh sebenarnya lagi ada masalah yang lumayan menguras pikirannya. Tapi yang bikin kamu kaget sama dia tuh yang nggak menunjukkan rasanya tuh berkurang sama kamu. Maksudnya kayak oh dia ini ada efek masalah nih sebenarnya, mungkin bisa aja jadi dampaknya ke kamu. Aku ngerasa itu nggak berdampak banget ke hidup kamu, ke relationship kalian, dan kamu tuh sangat bersyukur sama hal itu. Yang aku baca juga di sini situasinya sekarang, dia juga lagi ada dalam proses kenaikan secara pekerjaan atau karir atau bisnis. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin oke kak, ini kan in this economy, in the situation dengan negara kita seperti ini, kayaknya tuh berat banget untuk dia menaiki jenjang karir atau menaiki usaha atau bisnis tertentu untuk bisa lebih jauh kak. Aku tuh ngerasa justru dia tuh malah kayak lagi gete-gete banget, dan dia tuh kayak nerabas semua hal yang terlihat tidak mungkin, yang terlihat tuh kayaknya buat orang lain kayaknya susah, kayaknya berat, tapi dia kayak proof itu tuh nggak sesusah itu tuh nggak yang sesulit itu tuh nggak yang ngebuat dia tuh harus bertekuk lutut dengan keadaan. I see hardworking person in this relationship, dan yang satunya sangat pengertian dan penyayang. Jadi aku ngerasa ini combo wow, too good to be true. Mungkin kamu juga ngerasa kayak too good to be true banget sih kak. Tapi situasi yang sekarang tuh dia emang bener-bener pengen bikin kamu tuh selalu ngerasa tenang, ngerasa aman, ngerasa nyaman, terutama sama dia, terutama sama hubungan ini. Kenapa dia segitunya banget? Karena dia juga ngerasa pas sama kamu kayak dia tuh punya semangat yang lebih positif untuk hidupnya, semangat yang ngebuat dia tuh tahu tujuannya tuh mau kemana. Dan itu tuh gak cuman kayak keinginan aja, tapi bener-bener dia tuh bisa bergerak untuk ke arah sana. Dan dia ngerasa kayak dapetin semangat yang gak cuman dari support kamu aja, tapi bener-bener secara fisik tuh dia ngerasain dapet banget semangat itu, sehingga dia tuh mau ngelakuin semua hal itu. Tentunya dia juga ngerasa ini tuh bukan karena dia yang lagi dalam fase kayak kecintaan banget atau sayang banget, tapi dia jadi realize kalau dia tuh emang udah merasakan, menemukan sosok yang jadi the one-nya dia. Jadi kalau ditanya situasi hubungannya, tentu ini ada dinamika sebenarnya secara financial, pekerjaan,
aku juga ngerasa ada involve secara keluarga, tapi yang aku rasain banget di sini adalah kamu sama dia sama-sama saling menyayangi, saling mencintai, dan itu ngebuat hubungan tuh terasa jauh lebih ringan. Terlepas mungkin dari banyak situasi yang lagi baik-baik aja tentang hubungan, tentang pernikahan, tentang berkeluarga, tapi kalian berdua lagi-lagi menunjukkan bahwa kekuatan paling besar adalah cinta, kasih sayang. Mungkin lemah lembut yang sering disalah artikan sebagai sesuatu yang ngebuat kamu harus terlihat lemah, justru ini malah jadi kekuatan yang paling besar untuk koneksi yang sedang kamu jalanin saat ini. Wow, I love your energy. I really love your energy. Ini tuh kayak aku ngerasain kasih sayang yang tulus satu sama lain. I think it's kayak mungkin nih bisa bilang kayak unconditional love yang sebenarnya mungkin bisa kita dapetin dari orang tua kita atau orang-orang terkasih kita atau kita ke anak kita. Itu tuh bisa banget kita dapetin hal seperti itu karena it's about unconditional love. Tapi aku juga nggak tahu apakah ini memang layak untuk aku sampaikan seperti itu, karena sebenarnya interpretasi mengenai unconditional love ini sangat luas. Bisa juga kayak Tuhan ke umatnya, kasih sayang yang nggak terbatas, dan ini aku rasakan dari kalian berdua. Meskipun mungkin tetap aja ya masih ada ego kalau berantem atau salah paham, tapi kalian berdua tuh willing untuk saling memaafkan. Tentunya ini dalam konteks kalian berdua tuh sebenarnya masih dalam koneksi yang sehat. Aku ngerasa tidak ada cheating, tidak ada yang memang mengorbankan satu sama lain, tapi memang pure karena ingin punya tujuan yang sama. Bukan karena ingin aja, tapi karena punya tujuan yang sama dan pengen menuju ke hal itu secara bersamaan gitu. And I think this is the good part about being in love with someone, dan seseorang yang memang benar sayang sama kamu juga. Jadi aku ngerasa banyak hal-hal baik yang akhirnya datang juga ke hidup kalian berdua secara personal, karena energi yang dipancarkan oleh kalian itu juga memberikan kekuatan, dorongan, kemakmuran, kemudahan dalam hidup masing-masing secara personal. Wow. Oke, aku minum dulu. Aku mau lanjut ngomongin yang ini tuh arahnya kemana. Ini kan tadi kita baca cek situasinya saat ini. Apakah memang ini readingnya sama seperti situasi kamu saat ini? Oke, aku akan pakai kartunya. Ini deck, aku lupa nama siapa kreatornya, tapi ini inspired by Jane Austen. So yeah, I will use this deck. Nanti link-linknya akan aku tulis di description box. Mungkin teman-teman yang mau samaan kayak aku. Oke, ini arahnya kemana sih koneksi kamu dan dia? Pertama, ada The Star dan juga Jack of Diamond. BTW, major and minor card dari kartu ini tuh jadi satuin gitu loh. Jadi nggak 78 totalnya, karena memang dari kreatornya itu satuin ya major dan minor cardnya. Kedua, ada Eight of Diamond. Ada Four of Clubs. Arahnya ini kemana? Kemudian ada Joker, ada Four of Hearts, ada Justice atau Eight of Hearts, Eight of Spades, sorry, ada Jack of Clubs, terakhir ada King of Hearts. Nah, di situ aku mau gunain ini Oracle Cards, Romance Angel Oracle Card, ini kartunya. Oke. Kita shuffling dulu. Ini tuh arahnya kemana situasinya? Oke. Kartu
heart to heart conversation. Oh my god, kenapa ada separation? Ada playfulness. Oh. Apa deg-degan kamu nonton ini? Karena aku pun yang baca Calling in Your Soulmate. Ada masalah. It is safe for you to love. Ada 2 kartu yang keluar. Release your ex. Okay. Wedding. Karena aku juga kayak ngerasa okay. Ini tuh arahnya kemana? Kemana hubungan ini akan berjalan? Oke, yang pertama banget sebenarnya aku ngerasain energi dari kamu sama dia itu lagi banyak penyesuaian juga kan. Karena kayaknya banyak hal baru yang kamu sama dia lagi dapetin, entah mungkin dari pekerjaan atau mungkin situasi-situasi yang berubah. Terus juga aku ngerasa banyak hal yang kamu lagi ya sesuaikan aja sih. Aku ngerasa adaptasi sih yang paling besar banget di sini. Tapi adaptasinya ini bukan kayak problemnya dari kalian atau hubungan kalian, tapi lebih kayak misalnya kamu ternyata tiba-tiba harus pindah cabang pekerjaan atau apa. Pertama itu, kedua bisa juga dari pasangan kamu yang naik jabatan. Jadi ada waktu yang lebih kekuras, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi banget ke hubungan, tapi ke personal life. Lebih ke personal life kamu dan pasangan kamu. Kalau ditanya ini, kalau ngomongin ujungnya kemana, sebenarnya aku ngerasa akan ada ini sih yang mungkin aku bahas dulu ya. Separation di sini tuh lebih ke koneksi kalian berdua kayaknya akan bisa aja LDR atau memang sekarang udah LDR dari kamu, tapi intinya ada jarak, ada lokasi yang tadinya mungkin bisa ditempuh 10-15 menit, ini bisa jadi 1 jam atau 2 jam. Tentunya ini juga secara waktu, energi dan lain-lain akan lebih banyak yang keluar lagi. Aku ngerasa ini tuh kalau ngomongin arahnya kemana, banyak sekali penyesuaian sih, banyak sekali dinamika yang terjadi lagi di hubungan kalian, terutama karena fokus ke karir masing-masing, fokus ke tujuan yang lagi diharapkan, yang ingin di-achieve, terus juga dari keluarga yang mungkin sekarang ini lagi ada permasalahan yang aku rasakan dari kamu ataupun dari pihak dia. Karena ini general reading, maka ini sebenarnya yang aku baca ada dari beberapa situasi kamu. Mungkin gak harus 100% resonate karena ini banyak sekali energi yang aku tangkap. Aku cuma ingin bacakan situasi-situasinya. Aku juga ngerasa di sini ada yang belum benar-benar bisa, kayak ada ketakutan bahwa hubungannya sekarang ini karena terlalu oke, ketakutan bahwa hubungan ini sama seperti hubungan sebelumnya yang kurang sehat, yang aku rasain kayak hubungan yang mungkin toksik, hubungan yang memang memberikan banyak sekali pembelajaran buat kamu, sehingga pas ini berjalan tuh ada kerisauan itu gitu loh. Tapi yang aku rasakan kalian berdua satu sama lain sama-sama selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Jadi even ada masalah atau ada keraguan itu kayak bisa langsung ditutup dan bisa langsung diselesaikan, dicarikan solusinya. One thing yang aku suka sama koneksi kalian adalah kalian berdua sama-sama mau mengerti, sama-sama mau memahami, sama-sama mau belajar, sama-sama mau untuk introspeksi. Itu poin plus banget yang harus selalu kamu ingat. Kalau memang ini posisinya kamu ya masih suka ketakutan bahwa hubungan yang sekarang dijalanin ini gak jauh berbeda dengan hubungan yang sebelumnya, atau kayak jangan-jangan pasangan aku ada yang ditutupin dan segala macam. No, tidak ya. Ini jadi konfirmasi bahwa ini adalah hubungan yang berbeda, pertama. Kedua, ini adalah orang yang berbeda. Ketiga, cara kamu menyelesaikan masalah dengan pasangan kamu pun berbeda dengan hubungan kamu yang sebelumnya kan. Sama satu hal lagi, kamu juga sudah bertumbuh
untuk bisa sampai ada di posisi sekarang. Jadi aku harap kamu juga bisa melihat pertumbuhan diri kamu, perkembangan diri kamu, sehingga kamu juga sudah tidak menarik orang yang tidak tepat lagi seperti sebelumnya. Ini juga jadi konfirmasi bahwa koneksi ini aman untuk kamu. It is safe for you to love. Oh, sama ini sih, mungkin karena emang lagi sama-sama sibuk meskipun gak ada yang berubah, tapi jangan lupa untuk bersenang-senang. Mungkin bisa ngedate lagi hal-hal yang lucu, atau mungkin kalian berdua punya inside jokes yang emang harus dikembangin lagi. Menurut aku itu juga gak ada salahnya loh, dan bisa untuk kamu coba dengan situasi yang sekarang ini gitu. Nah, going back to the topic, ini arahnya kemana? Sebenarnya kamu ini aku rasakan positif banget ya, dan memang paling besar banget dinamikanya adalah triggering emosi atau ketakutan atau trauma diri sendiri terhadap relationship sebelumnya. Bisa juga karena pekerjaan yang akhirnya menguras sekali energi, pikiran, dan waktu. Ini juga kamu punya pilihan sebenarnya. Apakah emang orang yang ini sekarang ini, meskipun ini too good to be true dan kamu merasa oke banget, apakah ini memang sesuai dengan yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, atau enggak? Itu kamu juga punya pilihan, mau tetap sama orang ini atau enggak, atau sama yang lain, atau kamu emang mau sendiri dulu. Karena aku merasa sepertinya untuk dianya ke kamu, ini kayak dia udah yakin dan gak ada permasalahan. Tapi yang aku rasakan besarnya di sini adalah dari energi kamunya. Dari energi kamu yang kalau ngomongin gak yakin sih enggak, tapi lebih you have other priority, dan kamu juga kayak ngerasa agak kesulitan karena triggering atau ada hal-hal yang kadang ngebuat kamu takut sendiri. Tapi satu hal yang ingin aku ingatkan di sini bahwa hubungan ini aman. Hubungan ini memang bisa untuk kamu jalani dalam jangka panjang. Termasuk kalau tanya arah kemana, ini sebenarnya arahnya mungkin 80% dari kamu yang nonton ini arahnya memang ke pernikahan atau komitmen yang lebih serius, yang lebih jauh, yang lebih serius. Tentunya untuk bisa sampai ke tahap ini banyak sekali hal-hal yang akan menguras diri kamu, karena kamu akhirnya jadi semakin kenal diri kamu sendiri, kamu mengenal pasangan kamu mengenal koneksi yang kamu jalani itu seperti apa. Tentu banyak sekali usaha, pembelajaran, hal yang memang bisa kamu toleransi, hal yang tidak bisa kamu toleransi, dan hal yang bisa kamu jalanin secara terus-menerus, secara bersamaan berdua. Apa yang memang bisa dijalani secara bersamaan, berbarengan, dan bisa kamu ketemu di tengah. Itu sih sebenarnya poinnya di sini. Arahnya kemana? Ke jenjang yang lebih serius. Orang ini yang lagi sama kamu, dia beneran sayang sama kamu, komitmen sama kamu, konsisten sama kamu, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk kamu maupun hubungan yang kalian jalani. Tapi tentunya kamu juga tentu pasti punya pilihan. Apakah kamu memang siap dengan ini semua, bisa, atau kamu juga sebenarnya masih banyak isu dalam diri kamu yang kamu masih terus-terusan coba untuk selesaikan. Menurut aku kalau memang ada yang perlu kamu sampaikan, bisa kamu sampaikan. Gitu. Jadi kalau tanya arah kemana, wedding. Ini juga ngomongin komitmen yang lebih serius. Mungkin gak harus nikah besok atau tahun ini banget, tapi kalau tahun ini ada ya oke. Bisa prosesnya gitu loh, karena kalian berdua sama-sama punya tujuan yang sama. Itu yang aku baca di sini. Nah, selanjutnya saran situasi untuk koneksi yang sekarang kamu jalanin. Wait, aku ambil deck yang lain. Oke, ini aku pakai deck, aku lupa, kayak nggak salah tarot apa ya gitu. Nanti aku share linknya. Ya, kita bikin video ini seru mungkin. Kalau kamu emang ada rencana planning nikah tahun ini, komen dong di bawah ya. Oke, saran situasi saat ini untuk kamu.
The Magician. The Lovers keluar lagi. Unity ini tuh The Lovers. As of Pentacles. Mentor. Five of Cups. Six of Spades. Terakhir, Steward of Pentacles. Dinamikanya, pesannya ya. Gak pesan sih, tapi kayak lebih ke saran ya, saran dari situasi saat ini tuh yang tadi kita baca ke apa yang arahnya itu kan ada, aku nggak suka ada problemnya, dan ya kita akan lihat apa yang bisa. Tapi nggak tahu kenapa yang paling besar banget pengen aku sampaikan di sini dari dua kartu ini. Yang pertama kan ada ini dulu ya tadi ya, Six of Swords dan ada Five of Cups. Gini ya, kamu perlu bener-bener ngelepasin energi hubungan yang lama atau seseorang yang pernah ada bareng sama kamu. Kan kalau di oracle card-nya release your ex, tapi ini tuh nggak melulu tentang mantan, tapi bisa juga energinya, bisa juga situasinya, keadaannya yang mungkin masih kengiang-ngiang sama kamu. Ini perlu kamu bener-bener lepasin. Pertama itu dulu sih, kayak kamu mesti melihat bahwa pasangan kamu yang sekarang adalah orang yang berbeda, orang yang jauh sekali berbeda, dan situasinya sudah berbeda. Kamu perlu banyak-banyak melatih diri kamu untuk bisa memisahkan situasi yang dulu dan yang saat ini, apalagi untuk kedepannya. Tapi sebelum kita bicarakan kedepannya, yang perlu diubah adalah saat ini. Dan saat ini berkaitan dengan masa lalu berkaitan dengan saat ini dengan juga masa depan. Jadi yang harus ya, menurut aku ini harus dihadapi adalah membedakan dua situasi itu, situasi yang lalu dan juga situasi saat ini. Pertama itu saran ya situasinya. Kan selanjutnya aku tuh ngerasa karena kalian berdua sama-sama selalu mengkomunikasikan dan sama-sama selalu mau memahami, mengerti apa yang terjadi yang kalian lagi hadapi, selalu untuk coba komunikasikan hal itu. Kayak apapun yang kamu rasakan, pasangan kamu harus tahu. Apapun yang kamu pikirkan, pasangan kamu harus tahu itu. Karena dengan cara seperti itu, kalian berdua juga jadi bisa melihat kecocokan untuk koneksi yang sekarang lagi jalanin. Kalau kamu masih menutupi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan pasangan kamu kayaknya nggak boleh tahu, apakah kamu akan nyaman dalam jangka panjang, apalagi membicarakan pernikahan? Nah itu yang perlu kamu selalu sadari dan mau untuk kamu lakukan, lanjutkan gitu loh. Transparansi menurutku sangat besar di koneksi ini, karena mungkin kadang-kadang kamu suka ngerasa kayaknya nggak mau kasih tahu, takutnya terbebani atau apa. Menurut aku itu perlu didiskusikan ulang dan perlu kamu pikirkan ulang apakah memang itu yang kamu inginkan, kamu harapkan dalam jangka panjang untuk koneksi yang sekarang sedang kamu jalani. Karena tentu ngomongin perubahan, perkembangan, itu pasti akan selalu kalian hadapi secara bersamaan, entah mungkin secara individu ataupun secara energi di hubungan yang lagi kamu jalanin. Tapi satu hal yang harus kamu selalu ingat adalah keterbukaan, rasa kasih sayang satu sama lain, dan juga kepercayaan yang diberikan itu yang akan selalu membuat koneksi kalian semakin erat gitu. Jadi di sini coba untuk terbuka dulu. Mungkin sebelum terbuka ke pasangan, terbuka dulu ke diri sendiri. Apa yang kamu benar-benar rasakan, apa yang memang belum kamu lepaskan, atau apa yang ingin kamu achieve, itu kamu perlu sampaikan ke pasangan kamu. Karena sepertinya pasangan kamu juga tipikal yang bisa terbuka pikirannya dan bisa mau menerima dan willing untuk ketemu di tengah. Itu
ketakutan kamu apakah emang benar-benar nyata atau hanya ada di dalam benak kamu aja, atau hanya berdasarkan karena hubungan atau koneksi yang lama. Itu yang perlu banget kamu sadari sih sebenarnya untuk situasi saat ini gitu. Kira-kira sejauh ini apa sih yang kamu emang bener-bener kayak belum terbuka banget sama pasangan kamu? Boleh kamu komen di bawah, mungkin kita bisa sharing. Tapi aku harap reading ini bisa ngebantu situasi kamu yang sekarang, karena pasti ada ya ketakutan yang biasanya kita ngerasain gak baik, kamu ngerasain hal-hal yang gak baik kamu dapetin dari pasangan, tiba-tiba kamu bisa sebaliknya dan kamu jadi takut dan cemas apakah ini emang akan melukain kamu atau enggak. Itu udah hal seperti itu adalah kekhawatiran yang sangat normal, tapi gak normal ketika kamu malah menyabotase hubungannya sekarang karena kamu takut hubungannya akan sama seperti hubungan kamu yang sebelumnya. Menurut aku itu jadinya gak bijak untuk kamu mengambil langkah seperti itu gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk reading kita kali ini. General reading love life untuk kamu yang in relationship. Ini lumayan banyak energinya, tapi aku harap ini bisa membantu kamu. Tentu kalau kamu ingin jauh lebih spesifik untuk situasi kamu atau hubungan kamu, kamu bisa langsung aja kontak aku melalui nomor Wawa yang ada di description box untuk konsultasi atau personal reading. Silahkan, itu ada beberapa paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengizinkan aku membacakan ini, dan jangan lupa untuk like, comment, ataupun subscribe, komen. Kalau mau sharing juga silahkan, aku sangat-sangat apresiasi hal itu karena itu juga jadi bisa bikin aku semangat untuk bikin di YouTube dengan durasi yang jauh-jauh lebih panjang. Bye-bye, sehat-sehat ya.